Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Seperti biasanya di video kali ini kita akan kembali lagi membahas tentang cuplikan video menarik tentang jalannya perpolitikan hari ini. Apa saja yang menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah netizen, dan semoga video ini bisa memberikan informasi tambahan dan edukasi sekaligus bisa menghibur teman-teman semua di rumah. Tanpa perlu banyak basa-basi, let's jump to the video and let's do this. Viral, BEM UI ditantang TNI Republik Indonesia untuk turun ke KKN Papua. Minimal sekali seumur hidup BEM UI harus ngerasain KKN di Papua. Ya, reaksi BEM UI setelah ditantang TNI untuk KKN di Papua berkat menghina Tentara Nasional Indonesia. BEM UI ditantang lawan KKN Papua oleh TNI, dan ada banyak komentar netizen yang mengatakan, ayo BEM UI semangat, kalian banyak yang mendanai kalau kalian mau berangkat untuk KKN di sana. Ya, taunya mengkritik ya. Mereka mengkritik TNI melanggar hak asasi manusia katanya ya kepada OPM. Nah, coba kalian datang ke sana, ayo. Banyak kan yang mendanai, ada juga yang akan memberikan gaji mereka seumur hidup kepada kalian. Ayo ke sana. Dengar ya, kami mati kalian pura-pura tuli, pura-pura buta. Giliran kami yang melawan, kalian nyaring banget teriak HAM. Diam ditegur bergerak jadi pelanggaran HAM. Salam pertempuran komando. Viral kan? Nah, lihat. Kalian gampang menjaga kedaulatan Republik Indonesia ini, menjaga kesatuan, sampai banyak TNI kita yang gugur, berkorban nyawa, dan kalian seenaknya saja mengkritik-kritik seperti itu. Tentu saja ini melukai hati para tentara Republik kita ya, yang sudah mati-matian menjaga kedaulatan Republik Indonesia di tanah Papua. BEM UI kritik TNI. Nah, ini dia. Maksud kritikan lo kayak gini kan, TNI jeder OPM itu melanggar hak asasi manusia. Kalau OPM jeder TNI, apakah itu hanya turut berduka cita? Turut berduka cita. Sebelumnya izinin gue berpendapat ya mengenai kritikan lo itu. Menurut gue nih, TNI juga manusia. TNI juga warga negara Indonesia. Ya. Dan dia juga berhak mendapatkan hak asasi manusia. Udah banyak kan TNI yang gugur di Papua sana. Mereka pulang hanya dengan nama loh. Jadi yang mereka lakukan itu tidak dapat dikatakan melanggar hak asasi manusia. Mereka hanya melindungi warga sipil yang terkena teror dan serangan dari OPM itu sendiri. Mereka juga melakukan itu semua hanya karena menjalankan fungsi TNI itu sendiri yang diatur dalam undang-undang. Jadi emang bener ya, istilah manusia itu tidak akan saling mengerti jika tidak merasakan penderitaan yang sama. Minimal lo udah pernah ke sana deh, udah pernah ke Papua sana. Lo tahu keadaannya, mencekamnya seperti apa. Udah mana nggak ada sinyal. Menurut gue nih ya, di setiap universitas harusnya yang jadi BEM itu diadain wajib militer khusus dong, biar mereka mengerti. Tapi lokasinya langsung aja tuh ke Papua sana. Betul mbak. Ya, nggak usah nanggung-nanggung. Ya, kalian setuju diberlakukan wajib militer langsung didatangkan ke Papua agar supaya mereka tahu penderitaan perjuangan yang dialami oleh TNI kita yang berjuang sampai detik ini. No, sana. Kalian setuju guys? Tulis di kolom komentar supaya rame ini ya. Saudara Melki bisalah mengurus dulu hal-hal yang berkaitan dengan moral dan mungkin juga etika ya. Mengurus diri sendiri dulu sebelum mengurus ke yang lain ya, karena ini juga sangat menodai teman-teman pergerakan aktivis lainnya yang mana mengkhianati isu-isu yang diadvokasikan selama ini. Sekarang kan terbukti melakukan kekerasan seksual dan kemudian mendapatkan sanksi dari kalau nggak salah baca berita dari detik.com yang dimana Melki Sedekuang itu terbukti melakukan kekerasan seksual dan mendapatkan sanksi dari Universitas Indonesia, yaitu diskor selama 1 semester. Kenapa nggak dipenjarakan aja ya? Nah,
Harus dia datangkan ke sana ya. Melkisedek Huang, ketua nonaktif BEM UI diputuskan bersalah melakukan kekerasan seksual. Pihak Universitas Indonesia menjatuhkan sanksi skors akademik selama 1 semester. Nah, kan benar kan teman-teman? Putusan UI itu berdasarkan SK 2024 nomor 49 tentang penetapan sanksi administratif terhadap pelaku kekerasan seksual. SK terhadap Melkisedek ditandatangani langsung oleh Rektor UI Ari Kunchoro. Berdasarkan hasil pemeriksaan alat bukti hingga keterangan pihak-pihak terkait, Melki terbukti melakukan kekerasan seksual. Ketua nonaktif BEM UI ini juga dijatuhi sanksi skors akademik selama 1 semester. Bikin malu kan teman-teman ya. Ya, keluar-keluar mengatakan Jokowi presiden terburuk. Tapi bikin malu. Tuhan permalukan sendiri orang-orang seperti ini ya. Rasa hentikan pelanggaran HAM di Papua. TNI aniaya sipil, kata BEM UI mengkritik TNI. Katanya TNI melakukan pelanggaran HAM di Papua. Ya Allah, BEM UI. Daripada ngeritik TNI, pelanggaran HAM di Papua, mbok yang kritik Zionis, yang jelas-jelas melakukan pelanggaran HAM. Kenapa nggak dikritik? HAM itu adalah senjata Barat, senjata politik mereka. Kalau yang melakukan itu di luar Barat, dihajar dengan HAM. Giliran kaki tangannya Amerika, Zionis, membantai warga sipil, tidak ada orang yang teriak keluar-keluar tentang HAM. Mikir dikit. Hentikan pelanggaran HAM di dikit. Nggak bisa mikir. Memiliki nama lain Mulyono. Ya. Betul. Pak Mulyono. Waktu kecil. Yono lahir saya diberi nama Mulyono. Oh. Kemudian sakit-sakitan. Bertahu ya. Ini ceritanya sakit-sakitan. Almarhumah ibu saya. Karena sakit-sakitan diganti dengan Joko Widodo. Waktu awal Mulyono aja ya Pak? Mulyono aja? Titik. Oh. Mulyono. Sakitnya apa Pak? Ya, berbagai penyakit? Biasalah kalau masih kecil. Kemudian keluarga kita juga serba kekurangan ya kalau kurang gizi biasa. Ini... Dan biasanya kalau di Jawa seperti itu. Ini mungkin keberatan Kaboten nama, keberatan nama sehingga diganti yang lebih sedikit enteng mungkin. Apa benar Pak Jokowi memiliki nama lain Mulyono? Baru tahu aku ya teman-teman ya. Kalian baru tahu kan? Jadi ini adalah salah satu bukti yang paling nampak bagaimana Jokowi itu benar-benar berpihak kepada Indonesia, berpihak kepada kesejahteraan rakyat. Kalau mungkin Pak Jokowi ini hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri, ya mungkin dari pihak Freeport berikan saja taruhlah 500 triliun kepada Pak Jokowi agar tidak mencampuri urusan pekerjaan di Freeport sana ataupun mengambil akuisisi saham dan sebagainya. Bisa saja kan. Saya percaya akan ada tawaran-tawaran seperti itu kepada kepala negara dari perusahaan-perusahaan besar seperti Freeport. Tapi Pak Jokowi itu benar-benar memihak kepada rakyat dan dampak apa yang akan didapatkan oleh rakyat Indonesia, oleh Indonesia itu sendiri ketika Indonesia memiliki saham yang paling besar di Freeport. Itu salah satu contoh bagaimana Pak Jokowi itu benar-benar menyatakan bahwa dirinya itu real melakukan pekerjaan. Tidak ada yang berani selain Pak Jokowi untuk mengambil alih saham ini. Ya, sudah banyak ya upaya dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita sebelumnya, tapi tidak bisa mengambil menjadi milik Indonesia. Tapi di tangan Pak Jokowi, dalam pandangannya saya harus ambil karena ini benar. Dapat kan teman-teman? Banyak hal yang dilakukan oleh Pak Jokowi yang benar-benar merubah Indonesia 180 derajat. Ya, kemudian banyak cap-cap buruk kepada Pak Jokowi. Makanya Pak Jokowi katakan, saya diejek-ejek, saya dihina-hina. Kita dengarkan sekali lagi. Saya benar-benar salut sekali dengan sikap Pak Jokowi seperti ini. Tapi kita kan rakyat Indonesia yang sakit hati. Dengarkan lagi. Kadang-kadang ini kok di dalam negeri kita ngambil alih seperti ini nggak ada yang dukung. Diem-diem. Pak Jokowi mau mengambil alih kok kenapa nggak ada yang mendukung? Karena banyak mafia-mafia yang selama mereka hidup itu mereka mengambil banyak keuntungan dari perusahaan-perusahaan asing seperti itu yang menguasai sumber daya alam Indonesia. Saja malah kadang sebagian membuli.
Tapi saya sudah terbiasa dihina, difitnah, dicaci maki, diejek. Ya, saya terus saja. Kalau saya yakini benar, saya akan terus. Kalau saya yakini benar, saya akan terus. Itu adalah sebuah contoh bahwa Pak Jokowi adalah seorang pemimpin yang benar-benar pemimpin, yang mempunyai visi, yang mempunyai sikap yang begitu optimis dalam pandangannya. Apa yang dia pandang benar, apa yang dia pandang itu lurus, dia akan hajar terus. Gak peduli dengan hinaan, bulian, ejekan dari orang-orang dalam negeri, teman-teman. Ya, makanya itu alasan kenapa saya begitu mengagumi dengan Pak Jokowi. Alasan mengapa rakyat Indonesia begitu mencintai dan mengidolakan beliau. Karena dalam kepemimpinan Pak Jokowi, sekalipun banyak sekali hinaan dan cercaan, tapi beliau terus melakukan kebaikan, membalas kejahatan yang mereka lakukan terhadap dia dengan kebaikan, dengan mensejahterakan rakyat Indonesia. Ya, kita doakan agar supaya Pak Jokowi selalu dalam keadaan yang sehat. Pak Jokowi selalu diberkati, dilindungi kemanapun dia pergi. Ketika mengakhiri masa jabatannya, pasti kita rakyat Indonesia akan merasa kehilangan dengan sosok satu ini. Sosok yang begitu merakyat, sosok yang begitu cinta dengan rakyatnya. Kita pasti akan merindukan beliau. Dan biarlah Pak Jokowi tidak sampai di sini, tapi dia akan menjadi bapak bangsa yang akan memberikan teladan dan banyak-banyak contoh pembelajaran kepada generasi-generasi selanjutnya, supaya banyak orang-orang yang memiliki cara berpikir, memiliki pola hidup, memiliki karakter seperti bapak kita satu ini, Pak Joko Widodo. Tulis pendapat dan tanggapan kalian di kolom komentar. Saya Vicky Impong pamit. See you in the next video and God bless you. Bye guys.